Melihat bumi yang penuh dengan guntur, jiwa asal Wang Lin merasa lebih nyaman. Tidak ada tanaman karena tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup dalam kondisi ini. Sangat jarang tempat seperti ini ada. Jika bukan karena jiwa asal Wang Lin, dia tidak akan pernah menemukan tempat ini. Meskipun tidak ada kehidupan di sini, ada vitalitas kuat di sini. Jumlah vitalitas tidak kurang dari sebuah planet budidaya yang dipenuhi dengan energi spiritual. Namun tidak ada energi spiritual di sini. Bagaimanapun energi spiritual apapun akan segera runtuh di bawah guntur yang padat. Seluruh dunia dikelilingi oleh guntur yang kuat. Badai petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Tanah akan menyerap petir dan petir akan bergerak melalui tanah. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh. Tempat ini terlalu sempurna baginya. Itu hanya akan mengambil setengah upaya untuk menumbuhkan mantra asal guntur. Jiwa asal Wang Lin mendarat di tanah. Seolah-olah dia mendarat di kolam guntur, riak menyebar dari jiwa asalnya. Bahkan tulang ular Mungazer dikelilingi oleh guntur. Wang Lin bergerak dan tulang ular Mungazer mendarat di tanah. Gerakan besar ini menyebabkan planet ini bergetar. Saat ini tulang itu seperti batu dan riak-riak itu guntur. Pada saat ini, sejumlah besar guntur berdesir di planet ini. Kepadatan guntur meningkat beberapa kali lipat. Gemuruh guntur terus tanpa henti seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Jiwa asal Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Dia belum sepenuhnya menyerap naga guntur kuno. Dalam jiwa asalnya, ada garis tipis. Itu terdistorsi untuk membentuk garis besar seekor naga. Kedua tangannya membentuk segel dan dia meletakkannya di atas lututnya. Guntur muncul di mata Wang Lin dan kekuatan hisap segera menyebabkan guntur di sekelilingnya berkumpul ke arahnya. Semburan suara berderak datang dari segala arah dan percikan yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar. Setiap percikan itu akan menyebabkan ekspresi kultivator langkah pertama berubah, karena mengandung kekuatan guntur surgawi. Wang Lin perlahan menutup matanya dan membiarkan guntur memasuki jiwa asalnya sesuka hati. Petir tebal berkumpul di sekelilingnya dan terus meningkat. Sebuah bola guntur raksasa perlahan berkumpul di sekitarnya. Wang Lin ada di dalam, dan petir turun ke arahnya. Guntur itu berputar melalui jiwa asalnya dan perlahan menghilang. Siklus berlanjut. Dia fokus pada guntur. Ada tekanan kuat di sini, dan itu diserap oleh Wang Lin. Dari luar, selain dari guntur yang sedikit lebih keras dari sebelumnya, tidak ada yang aneh tentang hal itu. Penjaga surgawi duduk dalam posisi lotus di asteroid dekat planet ini. Meskipun matanya tertutup, akal ilahinya tersebar. Jika ada yang mengancam Wang Lin, itu akan segera bertindak. Kesetiaan adalah perhatian utama Kaisar Langit King Lin saat membuat penjaga surgawi. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap 10 tahun berlalu. Waktu tidak meninggalkan jejak. Bahkan di planet Wang Lin ada, itu hanya kehilangan sedikit guntur. Selama 10 tahun terakhir ini, penjaga surgawi tidak bergerak sama sekali. Di dalam planet guntur, bola guntur raksasa muncul di mana Wang Lin berada. Guntur dari langit turun ke bola guntur dan diserap dengan cepat. Bahkan guntur yang turun di kejauhan sepertinya tertarik dan berbalik ke arah bola. Jiwa asal Wang Lin terus pulih di dalam bola guntur. Ini adalah tempat terbaik baginya untuk pulih, dan guntur yang tak ada habisnya adalah obat terbaik di dunia baginya. Wang Lin terus menyerap guntur dan luka-lukanya perlahan pulih. 10 tahun berlalu dengan cepat. Pada hari ini jiwa asal Wang Lin perlahan membuka matanya. Matanya mengandung kekuatan guntur. Saat matanya terbuka, bola guntur di sekitarnya meledak. Itu menyebar seperti mantra guntur yang kuat. Namun pada saat guntur menyebar, Wang Lin menarik napas. Semua petir yang membeku seolah-olah waktu telah berhenti. Kemudian semuanya kembali seolah waktu kembali dan dihirup ke mulut Wang Lin. Pada saat ini guntur menutupi tubuhnya. Rambutnya bergerak tanpa angin dan mengeluarkan guntur. Jika aku tidak di sini, akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memulihkan jiwa asal. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap langit. Yang paling penting sekarang adalah memulihkan tubuhku. Mereformasi tubuh adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kultivator normal. Ini melibatkan taktik dewa kuno. Wang Lin mulai merenung. Tubuhnya telah runtuh sekali sebelumnya dan hanya pulih karena taktik dewa kuno. Hanya tubuh asli yang mengolah taktik dewa kuno. Namun hanya menggunakan sebagian saja untuk memperbaharui tubuhku adalah sesuatu yang masih bisa aku lakukan. Mata Wang Lin menunjukkan tekad dan tangannya membentuk segel. Ini adalah segel dari ingatan dewa kuno Tusi. Aura kuno menyebar dari tangan Wang Lin dan menyelimuti dunia. Kekuatan guntur juga memasuki aura kuno ini. Kedua tangan Wang Lin perlahan menyentuh bumi dan dia mengucapkan beberapa kata yang rumit. Lalu matanya memancarkan cahaya misterius. Kumpulkan. Wang Lin mengucapkan kata terakhir. Guntur yang menutupi bumi sepertinya berubah menjadi air yang sebenarnya. Itu lambat pada awalnya, tetapi dengan cepat menyebar dan semua guntur bergegas menuju Wang Lin. Guntur cepat masuk melalui dua tangan Wang Lin. Namun mereka tidak masuk ke kedalaman tubuhnya tetapi terkondensasi di sekitar telapak tangannya. Perasaan mati rasa secara bertahap datang dari tangan Wang Lin. Perasaan ini hanya ada saat seseorang memiliki tubuh. Wang Lin tidak melihat ke bawah tetapi menutup matanya. Dia stabil seperti gunung. Saat sejumlah besar guntur berkumpul, seolah-olah Wang Lin ingin menyerap semua guntur di planet ini. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan dengan jelas melihat jumlah guntur di permukaan planet ini berkurang dan berkumpul menuju Wang Lin. Semburan guntur menyilaukan melintas. Tangan Wang Lin tampaknya mengendalikan semua guntur di dunia. Seolah-olah dia hanya perlu membalikkan tangannya untuk membuat semua guntur tunduk padanya.
padanya. Tangannya perlahan menyerap guntur yang luar biasa, dan mulai mengembun. Kerlip sinar keemasan akan muncul dan menghilang di tangannya. Percikan api ini semakin meningkat saat guntur dikumpulkan. Tampaknya ada beberapa hubungan misterius di antara mereka, dan mereka perlahan-lahan terhubung bersama untuk membentuk struktur tulang tangan. Tulang tangan ini terbentuk sepenuhnya dari bintik emas dan mengeluarkan kekuatan guntur yang kuat. Seiring waktu berlalu, guntur dari bumi tiba seperti gelombang ke Wang Lin. Jumlah bintik emas yang terkumpul di tangan Wang Lin mencapai puncaknya dan akhirnya sepasang tulang tangan terbentuk. Jika orang luar melihat Wang Lin sekarang, mereka akan terkesiap. Adegan ini terlalu kuat. Selain sepasang tangan, yang lainnya transparan. Hanya sepasang tulang tangan yang benar-benar solid. Penyerapan Wang Lin tidak berhenti. Semakin banyak guntur diserap, bintik-bintik cahaya meningkat dan mulai meluas ke lengannya. Tulang lengannya berangsur-angsur kental. Waktu perlahan berlalu, dan Wang Lin terus-menerus tenggelam dalam menyerap guntur. Saat semua guntur menghilang, kerangka penuh telah terbentuk. Tubuhnya perlahan naik ke udara. Saat dia berada di udara, semua guntur di udara sepertinya menemukan celah dan turun ke tubuhnya. Baut petir setebal lengan terus turun dari langit. Garis hijau dan merah yang berpotongan terus muncul di luar kerangka Wang Lin. Itu terus muncul dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini akal ilahi Wang Lin menyebar dan menutupi seluruh planet. Guntur dalam jiwa asalnya tampaknya telah menjadi pemilik semua guntur di planet ini. Serap, akal ilahi berubah menjadi mantra, dan dengan satu kata, planet ini bergetar. Semua guntur di planet ini terserap keluar. Kemudian sejumlah besar guntur muncul dan bergegas menuju Wang Lin. Adegan ini menyebabkan badai besar yang menyebabkan bumi retak, dan guntur di langit hampir runtuh. Bahkan penjaga surgawi di luar planet ini membuka matanya dan memandang dengan mata bercahaya. Semua guntur di planet ini berkumpul di Wang Lin saat daging dan darahnya perlahan mengental. Pada saat ini, guntur memenuhi tubuh Wang Lin, dan tubuhnya terhubung ke seluruh planet. Ada juga vitalitas kuat yang diserap bersama dengan guntur. Vitalitas ini adalah komponen vital bagi tubuh baru Wang Lin. Waktu berlalu dengan cepat, termasuk waktu yang diperlukan untuk jiwa asalnya pulih, 60 tahun telah berlalu. Seolah seluruh planet guntur ini telah melewati seluruh siklus hidupnya dalam 60 tahun terakhir. Guntur di planet ini tidak lagi padat, sehingga penjaga surgawi pun bisa memasuki planet ini. Semua guntur dan sebagian besar vitalitas terkondensasi menjadi kepompong setinggi 30 kaki. Pada hari ini, kepompong terbuka. Tubuh telanjang membuka celah dari dalam kepompong dan perlahan keluar. Guntur celah. Guntur ini berasal dari tubuh. Dia adalah Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam saat dia melihat tubuhnya sendiri dan mengungkapkan ekspresi aneh. Dia telah menghabiskan 60 tahun menyerap banyak guntur dan vitalitas untuk membentuk tubuh ini. Tubuh ini mengandung kekuatan guntur dan membentuk hubungan yang dekat dengan guntur di jiwa asalnya. Dengan pikiran, jiwa asal Wang Lin meninggalkan tubuhnya. Setelah berkeliaran sejenak, dia kembali ke tubuhnya. Tawa panjang keluar dari mulut Wang Lin. Suara ini seperti gemuruh guntur. Gemuruh guntur bergema di seluruh dunia. Aku mendapatkan kehidupan baru. Aku seharusnya tidak menyia-nyiakannya. Wang Lin melambaikan tangannya dan tasnya keluar dari jiwa asal, kemudian satu set jubah putih muncul di sekujur tubuhnya. Dia mendarat di tanah dan duduk dalam posisi lotus. Tatapannya jatuh di gunung yang tampak seperti seekor naga. Mata Wang Lin bersinar dan dia membuka tasnya. Bendera 1 miliar jiwa-jiwa muncul. Dia melambaikan tangannya dan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar. Jika guntur di sekitar planet ini tetap ada, fragmen jiwa ini tidak akan mampu menahan tempat ini sama sekali. Sejumlah besar fragmen jiwa berkumpul untuk membentuk 3 jiwa utama dan berkeliaran di daerah itu. Setelah menyiapkan perlindungan, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan dengan hati-hati memeriksa daerah itu. Setelah menentukan apakah itu aman, Wang Lin menarik napas dalam dan menekan tangannya di antara kedua alisnya. Riak muncul dan manik kristal perlahan terbentuk. Mata Wang Lin bersinar saat tangannya membentuk segel dan menunjuk. Manik penentang surga segera keluar dan mendarat di tulang ular Mungazer yang seperti gunung. Dibandingkan dengan gunung besar, manik sangat tidak penting. Ekspresi Wang Lin sangat berhati-hati. Manik ini adalah harta utamanya, dan itu berasal dari sistem bintang Al-Hiven. Akal ilahinya tersebar, dan jika ada tanda-tanda kesulitan, ia akan segera mengambil tindakan yang diperlukan. Inilah sebabnya dia harus menunggu sampai tubuhnya terbentuk sebelum mengeluarkan manik. Tanpa tubuhnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia secara langsung mengeluarkan manik, itu akan terlalu berbahaya. Manik penantang surga mengeluarkan cahaya keemasan. Di bawah cahaya ini, tulang ular Mungazer bergetar. Logam di dalamnya berubah menjadi benang emas yang perlahan-lahan diserap oleh manik. Proses ini sangat lambat, dan Wang Lin tidak tahu alasannya. Dibandingkan dengan saat menyerap elemen air, semakin dekat manik semakin cepat. Akal ilahi Wang Lin terus menyapu daerah itu, selalu waspada. Dia bahkan mengirim jiwa keempat untuk bersembunyi di suatu tempat di dekat planet ini. Wang Lin menggunakan jiwa keempat sebagai batu loncatan untuk menyebarkan akal ilahinya lebih jauh. Manik itu sangat lambat. Lagi pula tulang ular Mungazer terlalu besar. Setelah beberapa hari, Wang Lin memisahkan sebagian dari akal ilahinya dan mengambil beberapa harta. Semua harta ini milik Gret. Ini adalah panen Wang Lin dari 60 tahun yang lalu. Harta pertama adalah gunung raksasa. Meskipun rusak, energi celestial yang berasal dari itu sangat kaya. Apa yang lebih baik adalah bahwa jejak akal ilahi Gret telah menghilang. Ini adalah salah satu alasan mengapa Wang Lin sangat tergoda.
Kehilangan akal ilahi Gret tidak berarti dia mati, itu terhapus setelah asimilasi 100 tahun dengan tulang ular Mungazer. Wang Lin meletakkan tangannya di gunung dan mengingat saat Gret mengekstraksi jiwa gunung itu. Matanya tenang saat dia sedikit menggosok gunung. Wang Lin memiliki kesan mendalam dalam mengekstraksi jiwa makhluk dengan roh, seperti planet, gunung, dan sungai. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para kultivator langkah kedua, tetapi Wang Lin bisa mengalaminya secara pribadi ketika iblis yang tersebar mengendalikan tubuhnya. Saat tangannya menggosok gunung, tangan Wang Lin tiba-tiba berhenti dan matanya mengungkapkan cahaya yang tercekik. Dia perlahan mengangkat tangannya, lalu aura kuno dengan energi celestial yang kaya datang dari batu. Saat Wang Lin mengangkat tangannya, bola kabut ilusi terbentuk di antara tangannya dan gunung. Dia perlahan mengangkat tangannya. Gerakan Wang Lin sangat lembut. Tatapannya seperti kilat saat dia menatap bola kecil kabut di tangannya. Bola kecil ini memancarkan aura yang kuat. Yang paling mengejutkan Wang Lin adalah bahwa energi celestial sempurna terkandung di dalam bola, seolah-olah celestial menggunakan mantra ini. Meskipun jiwa gunung ini jauh lebih lemah daripada saat itu masih sangat kuat. Namun jiwa gunung itu sangat tidak stabil, dan jika aku ceroboh, tidak hanya itu tidak akan melukai musuh, itu malah bisa membahayakanku. Mata Wang Lin bersinar. Dia tahu bahwa alasannya adalah karena gunung itu tidak lengkap, yang menyebabkan jiwa gunung menjadi rusak. Juga tidak ada halangan saat dia mencoba mengekstraksi jiwa gunung. Seolah-olah Wang Lin bisa mengekstraknya hanya dengan pikiran. Inilah yang sangat mengejutkan Wang Lin. Matanya bersinar saat tangannya menekan gunung dengan lembut dan jiwa kembali ke gunung. Tangan Wang Lin segera menekan bumi. Dengan pikiran, dia mengangkat tangannya dan seluruh planet bergetar. Namun ini hanya akal ilahinya. Pada kenyataannya, bumi tidak bergerak 1 inci pun. Saat aura kuno muncul, segera menghilang. Wang Lin merasa ketika ia gagal mengekstraksi jiwa planet ini. Saat aura kuno menghilang, dia merasakan kekuatan yang kuat mengenai tubuhnya. Suara letupan datang dari tubuhnya dan wajahnya memutih. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Melihat gunung di depannya, Wang Lin menarik napas dalam. Apa yang membuat gunung ini berharga adalah memungkinkannya untuk mengalami mantra ekstraksi jiwa yang hanya bisa digunakan oleh para kultivator langkah kedua. Item ini sangat berguna bagiku. Aku hanya tidak tahu bagaimana Gret menemukan dan memperbaikinya. Meskipun Gret adalah musuh Wang Lin, setelah melihat mantra ini, dia agak mengagumi Gret. Naga guntur kuno, gunung celestial, tungku dewa kuno, lukisan gunung dan sungai, dan mahkota yang aneh itu. Ada juga harta yang tidak diketahui di tas Gret. Dia sangat diberkati oleh surga. Wang Lin menghela nafas. Salah satu harta itu akan membuat orang-orang di luar menjadi gila. Namun yang mengejutkan Wang Lin adalah bahwa tidak ada yang mencuri harta itu dari Gret. Dia benar-benar bingung dengan ini. Dia memandang gunung surga dan matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Seharusnya mungkin untuk memperbaiki ini, tetapi itu akan membutuhkan energi asal. Wang Lin menyimpannya dan kemudian membuka tasnya untuk mengambil item lain. Ini adalah lukisan gunung dan sungai. Wang Lin belum pernah mendengar tentang lukisan ini. Namun beberapa tokoh terkenal dari dunia kultivasi tahu lukisan gunung dan sungai dengan baik. Di antara 10 harta surgawi kelas atas terbaik dari alam surgawi, lukisan gunung dan sungai berada di peringkat kelima. Rumor mengatakan bahwa lukisan gunung dan sungai tidak dapat diprediksi. Namun yang membuatnya kuat bukanlah mantra gunung dan sungai di permukaan tetapi tinta dari lukisan itu. Meskipun tinta ini tampak hitam, itu sangat merah gelap karena terbentuk oleh darah. Darah ini adalah tempat kekuatan sebenarnya dari lukisan gunung dan sungai. Rumor mengatakan bahwa darah yang menggambar lukisan gunung dan sungai adalah darah Dao surgawi. Namun doa surgawi itu tidak berbentuk, jadi bagaimana mungkin ia memiliki darah? Ini menjadi misteri abadi. Dengan demikian, item ini juga dinamai lukisan Dao surgawi. Yang diperoleh Gret bukanlah lukisan gunung dan sungai yang asli, melainkan salinan yang tercetak di layar. Adapun jenis mantra apa yang dapat membekas lukisan gunung dan sungai ke layar, Gret memeras otaknya dan mencari banyak catatan kuno tetapi masih tidak dapat menemukan caranya. Tatapan Wang Lin jatuh di lukisan. Lukisan ini terlihat sangat sederhana tanpa ada yang luar biasa. Itu mirip dengan yang terlihat di rumah-rumah besar orang-orang yang tidak begitu kaya. Lukisan gunung dan sungai tampak agak kabur, tetapi jika seseorang melihat untuk waktu yang lama, itu tampak sangat jelas. Namun saat ini celah melintang dari kiri seolah-olah itu membelah gunung dan sungai. Itu terlihat sangat tidak terkoordinasi. Jejak ilahi yang tercetak pada harta ini telah lama runtuh di bawah kekuatan jari dewa kuno. Wang Lin melambaikan tangannya dan meninggalkan jejak ilahi sendiri. Setelah merenung sejenak, dia membuka mulutnya dan mengisap layar ke dalam jiwa asalnya. Dia mulai memperbaiki item ini dengan guntur dari jiwa asalnya. Harta magis terakhir adalah mahkota. Wang Lin secara pribadi melihat bahwa di bawah kekuatan jari dewa kuno dari ular Mungazer, tidak ada celah pun muncul di mahkota. Memegang benda itu dengan tangan kirinya, Wang Lin memindainya dengan akal ilahi dan menemukan tidak ada yang abnormal. Itu seperti mahkota seorang kaisar fana, tidak ada yang aneh tentang itu. Namun 5 manik-manik di atasnya menarik perhatian Wang Lin. Wang Lin bisa segera memberitahu 5 manik-manik ini berisi kekuatan dari 5 elemen. 5 elemen ini mirip dengan 5 roh unsur Hongdi, tapi dengan lebih banyak semangat. Sambil menatap mahkota, Wang Lin merenung sejenak sebelum meletakkannya di kepalanya seperti yang dilakukan oleh Gret.
Pada saat ini kekuatan misterius segera muncul dari kepala Wang Lin. Setelah beredar di tubuhnya, ia kembali ke mahkota dan tetap tidak aktif. Mata Wang Lin menunjukkan warna yang aneh. Dia melepas mahkota dan dengan hati-hati melihatnya sebelum merenung. Kekuatan itu tidak terlalu kuat. Saat itu bergerak melalui tubuhku, rasanya seperti sedang mencari sesuatu. Ketika tidak menemukan apapun, akhirnya kembali ke mahkota. Apa yang dicari? 5 elemen. Wang Lin kaget. Matanya berkedip dan dia dengan lembut berkata, 5 elemen Hongdi. Wang Lin membuka tasnya saat dia merenung dan mawar biru muncul di tangannya. Mawar ini sangat halus dan lembut dan memancarkan cahaya biru. Saat itu diambil, cahaya biru menyebar dan mengeluarkan rasa ilusi. Aura dingin mengikuti setelah cahaya biru dan mengelilingi daerah itu. Aura dingin ini memunculkan kebanggaan yang tak terkatakan. Hanya para kultivator dengan domain mereka sendiri yang bisa merasakan kebanggaan ini dengan jiwa asal mereka. Seorang manusia hanya akan merasakan tubuh mereka menjadi dingin dan merasa seperti segalanya tetapi mawar telah menghilang untuk sesaat. Namun di mata Wang Lin, selain dari kesombongan, dia juga melihat sesosok muncul. Sosok ini sangat cantik tetapi juga sangat bangga. Melihat mawar biru, Wang Lin merenung sejenak dan meletakkannya di bawah mahkota. Matanya bersinar dan menatap mahkota. Saat mahkota menyentuh mawar, 5 permata bersinar dengan cerah. Kekuatan tak terlihat mengalir dari mahkota menuju mawar. Mawar biru perlahan menghilang sebelum Wang Lin. Itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya biru dan menyatu dengan mahkota. Mahkota memancarkan semburan cahaya biru untuk waktu yang lama. Cahaya biru secara bertahap memudar dan kembali normal. Wang Lin mengerutkan kening saat dia mengambil mahkota dan memeriksanya. Tak lama kemudian, dia sepertinya menyadari sesuatu. Mahkota ini tampaknya mendapatkan sedikit semangat dibandingkan sebelumnya. Wang Lin dengan hati-hati memeriksanya dan samar-samar bisa melihat sosok yang memegang pedang di dalamnya. Di luar ini, dia tidak bisa menemukan petunjuk lain. Item ini bisa tetap tidak rusak dari jari dewa kuno, jadi itu jelas tidak biasa, tapi bagaimana aku menggunakannya? Gret mengatakan bahwa ia membutuhkan jiwa-jiwa dari 9.999 kaisar untuk dapat mengaktifkan item ini. Wang Lin mulai merenung. Apa yang harus dilakukan oleh jiwa para kaisar dengan 5 roh unsur? Apa hubungannya? Mungkinkah pemilik mahkota adalah seorang kaisar dengan 5 roh unsur dan itulah satu-satunya cara untuk mengaktifkannya? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak bisa memahaminya. Juga, Wang Lin memeriksanya untuk waktu yang lama, dan selain dari tulang naga api, dia tidak bisa mengidentifikasi bahan lain. Dia hanya bisa mengidentifikasi tulang naga api karena ingatan yang dia warisi dari Tusi. Sepertinya asal-usul item ini dari dulu. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menarik tulang dan pandangannya jatuh pada tulang ular Mungazer yang tidak jauh. Unsur logam di dalam tulang secara bertahap menurun setelah berhari-hari diserap oleh manik. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin telah waspada selama ini karena dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu ini. Meskipun tempat ini terpencil, dia masih harus berhati-hati. 3 bulan berlalu dalam sekejap. Tidak ada yang datang selama 3 bulan ini. Pada saat ini semua elemen logam telah menghilang dari dalam tulang. Wang Lin awalnya khawatir bahwa setengah tulang tidak akan cukup untuk menyelesaikan manik penentang surga, tapi sekarang gambar yang mewakili elemen logam telah mencapai penyelesaian. Unsur logam dari manik menjadi lengkap di depan mata Wang Lin. Manik itu memancarkan cahaya terang dan berubah menjadi sesuatu yang menyerupai kristal. Aura kuno tiba-tiba datang dari manik. Kekuatan 5 elemen berpotongan di atas manik menyebabkannya secara bertahap naik ke udara. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh. Dia menggigit ujung jarinya dan menjentikkan setetes darah yang mengandung jejak ilahinya. Setetes darah dengan cepat mendarat di manik. Saat darah diserap, pikiran Wang Lin bergetar. Seolah-olah sesuatu yang ekstra telah muncul di jiwa asalnya. Pada saat yang sama simbol yang mengandung aura kuno muncul di benaknya. Wang Lin menatap manik dan mengungkapkan tatapan tegas. Dia telah menunggu hampir 1000 tahun untuk akhirnya menyelesaikan manik penentang surga. Tetapi bukannya bersemangat, dia lebih berhati-hati dan tenang. Harta ini telah menemaninya untuk waktu yang sangat lama, tetapi pada akhirnya pemahamannya tentang itu terlalu dangkal. Apa sebenarnya manik ini? Mungkinkah itu benar-benar datang dari alam surgawi kuno seperti yang dikatakan wanita itu? Tangan Wang Lin bergerak. Kedua jarinya membentuk kuas dan menggambar simbol yang muncul di benaknya. Simbol ini sangat kompleks, dan setiap gerakan memancarkan aura kuno. Di bawah tatapan hati Wang Lin, simbol ini secara bertahap terbentuk. Aura kuno menjadi sangat padat. Aura kuno yang diberikan iblis yang tersebar ketika mengambil alih tubuh Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan ini sama sekali. Saat aura kuno menyebar, seluruh planet terpengaruh. Semua vitalitas dari planet ini secara bertahap ditekan dan retakan muncul di atasnya. Wang Lin menarik napas dalam. Saat simbol itu selesai, dia memukulnya dengan telapak tangannya. Simbol kemudian perlahan-lahan melayang menuju manik. Sinar cahaya ungu datang dari manik. Cahaya ungu ini begitu kuat sehingga Wang Lin hampir tidak bisa membuka matanya. Seluruh tubuh penjaga surgawi mengeluarkan aroma busuk. Tubuhnya benar-benar mulai hancur pada tingkat yang terlihat. Wang Lin sangat terkejut. Dengan pikiran, penjaga surgawi kembali ke bayangannya dan pembusukan akhirnya berhenti. Namun aroma busuk masih melekat. Bukan hanya penjaga surgawi, tetapi 3 jiwa utama sama. Jika bukan karena Wang Lin merespons dengan cepat, mereka akan hancur sepenuhnya dalam beberapa saat. Cahaya ungu menjadi lebih besar dan perlahan menyebar. Itu akhirnya menutupi seluruh planet. Rasanya seperti planet ini memakai lapisan ungu. Pada saat ini cahaya ungu mencapai puncaknya.
Seluruh planet mulai hancur seolah-olah mantra telah dilemparkan di atasnya. Cahaya ungu ini tidak berhenti dan terus berkembang. Bahkan beberapa asteroid terjebak dalam cahaya yang kejam. Beberapa dari mereka segera runtuh menjadi debu. Seolah-olah hanya Wang Lin dan Manik yang tersisa. Yang lainnya adalah cahaya ungu yang menakutkan ini. Adegan aneh ini menyebabkan hati Wang Lin bergetar hebat. Meskipun dia memiliki banyak spekulasi tentang Manik, dia tidak akan pernah mengira itu akan berubah seperti ini setelah selesai. Sinar ungu berhenti menyebar sementara Wang Lin masih merasa kaget. Mayoritas dari 5 kekuatan unsur yang telah berkumpul menghilang pada saat ini. Hampir semua energi yang dikumpulkan selama 1000 tahun terakhir dilepaskan sekaligus. Cahaya ungu masih pekat di sekitar tempat Manik penentang surga, dan sebuah pintu besar perlahan muncul dengan gemuruh yang keras. Pintu ini terlalu besar, Wang Lin seperti semut yang tidak penting sebelum itu. Pembatasan terbentuk dan menutupi area yang disentuh cahaya ungu. Wang Lin hanya melihat satu pembatasan dan hatinya bergetar. Tidak perlu berbicara tentang mempelajarinya. Tidak ada makhluk hidup yang bisa memasuki batasan ini. Seolah-olah daerah yang diselimuti cahaya ungu digali dari sistem bintang Alhiven menggunakan mantra yang tak terbayangkan dan diisolasi dari segalanya. Hanya pintu besar itu yang masih ada di dunia ini. Melihat pintu besar itu, pikirannya tidak hanya bergetar, ia bahkan merasakan ketakutan. Emosi semacam ini sangat langka bagi Wang Lin. Setelah merasakan ketakutannya sendiri, mata Wang Lin menunjukkan tanda perjuangan. Daunnya tidak mengizinkannya untuk takut, tetapi rasa takut ini hampir naluriah, dan dia tidak bisa menghapusnya. Seolah-olah apa yang ada di hadapannya berada pada level yang sama sekali berbeda dan itu adalah celah yang mustahil untuk dilewati. Wang Lin tidak merasa seperti ini untuk waktu yang lama. Bahkan saat menghadapi ular Mungazer, dia hanya terkejut. Dia tidak mengalami getaran dalam jiwanya yang membuatnya merasa seperti dia bahkan tidak bisa menahan sedikit pun. Dia merasakan jenis kekaguman yang datang dari lubuk hatinya. Seiring kultivasi dan pengalaman Wang Lin meningkat, perasaan semacam ini secara bertahap menghilang. Bahkan saat dia menghadapi pembalasan ilahi di tanah roh iblis, dia masih mengandalkan hati Dao untuk bertahan dan melawan. Tetapi pada saat ini meskipun pintu besar ini tidak mengeluarkan tekanan, pikiran dan tubuhnya bergetar. Tidak pernah menyerah. Mata Wang Lin memerah dan tubuhnya bergetar saat dia mengepalkan giginya dan mengangkat kepalanya. Dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya. Pada saat ini kekaguman yang datang dari jiwa mencoba menenggelamkannya seperti ombak ingin Wang Lin menyerah. Namun Wang Lin tidak bisa dan tidak mau. Karena yang mendukungnya adalah jiwa Wan Er dan Wang Ping di dalam Manik. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun melukai kedua jiwa itu. Manik penentang surga, akulah yang menyelesaikanmu. Jika surga ingin membunuh seseorang yang aku sayangi, aku akan membantai surga. Jika kamu menentangku, maka aku akan menghancurkanmu. Meskipun suara Wang Lin bergetar, itu memiliki aura yang keras saat ia meneriakkan setiap kata. Dao yang gigih menyebabkan naga guntur kuno di dalam jiwa asalnya bergerak melalui tubuhnya seperti orang gila. Petir dan guntur juga memenuhi tubuhnya yang terbuat dari guntur. Guntur menyebar dari kaki Wang Lin dan naik ke udara. Pada saat ini Wang Lin seperti guntur surgawi. Dia mengendalikan kekuatan guntur. Guntur ini berisi kemauan keras dan dao gigih Wang Lin. Bumi runtuh, tetapi tubuh Wang Lin masih berjuang. Matanya memerah saat daonya menekan perasaan kagum yang datang dari lubuk jiwanya. Dia menatap pintu besar dengan mata gigih. Pintu besar yang muncul di dunia ditutupi oleh cahaya ungu terang. Pada saat ini di bawah tatapan Wang Lin, cahaya ungu membentuk lengan raksasa di luar pintu. Itu melambai ke arah Wang Lin seolah memanggilnya. Karena penglihatan hebat Wang Lin, ia segera menyadari bahwa lengan raksasa ini bukan milik dewa kuno. Kulit dewa kuno itu kasar dan tertutup oleh retakan. Namun tangan yang dibentuk oleh cahaya ungu sangat halus. Meskipun itu besar, itu tampaknya dibentuk oleh mantra. Itu membuat gerakan memanggil Wang Lin. Aksinya lambat, tetapi berulang-ulang. Tidak ada aura berbahaya yang datang dari lengan besar itu, rasanya sangat biasa. Itu hanya memberi isyarat kepada Wang Lin seolah-olah itu akan membawanya melalui pintu raksasa ini. Namun Wang Lin benar-benar berjaga-jaga dan semua rambut di tubuhnya berdiri. Adegan di depannya terlalu aneh. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa hal aneh seperti itu akan terjadi saat Manik penentang surga selesai. Wang Lin tetap tak bergerak saat dia menatap tangan memanggilnya dan cahaya dingin melintas di matanya. Gerakan lengannya tetap sama, masih memberi isyarat Wang Lin. Namun seiring berjalannya waktu, pintu di belakangnya berangsur-angsur berubah menjadi lebih ilusi seolah-olah itu bisa menghilang kapan saja. Seolah-olah dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk masuk lagi jika dia tidak bergegas. Wang Lin mengepalkan giginya dan melangkah maju. Tangan kanannya mengulurkan tangan ke satu-satunya hal yang masih belum runtuh, tulang ular Mungazer. Meskipun tulang Mungazer telah kehilangan elemen logam, itu masih sekeras sebelumnya. Bagaimanapun ini adalah sesuatu yang menjadi milik ular Mungazer. Setelah meraih tulang, Wang Lin mengeluarkan raungan dan energi celestial melonjak melalui tubuhnya saat ia tanpa ampun melemparkan tulang ke langit. Tulang raksasa bersiul di udara saat itu langsung menuju ke pintu. Sama seperti tulang hendak menabrak pintu, lengan tangan memanggil Wang Lin dengan mudah menangkap tulang. Wang Lin tersentak dan matanya dipenuhi dengan ketakutan saat lengannya diperas dengan santai. Aura yang kuat segera muncul dan seluruh tulang runtuh menjadi debu. Perasaan ini menyebabkan seluruh dunia bergetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul bahkan di planet tempat Wang Lin berada. Gemuruh keras datang dari bidang asteroid ketika sejumlah besar asteroid hancur. Itu menciptakan ruang hampa di dalam area itu,
dan bahkan asteroid di luar jangkauan cahaya ungu terpengaruh dan terus runtuh. Seolah-olah tekanan ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Seolah seluruh dunia bisa hancur oleh tekanan itu. Lengan itu perlahan melonggarkan dan memanggil Wang Lin sekali lagi. Kulit kepala Wang Lin mati rasa dan wajahnya pucat saat dia menatap lengan. Dia tidak tahu seberapa kuat tekanan itu, tapi dia tahu itu tidak lebih lemah dari jari dewa kuno dari ular Mungazer. Lengan ini memberi Wang Lin perasaan bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menahan tekanan itu. Perasaan tidak menggunakan kekuatan tetapi sesuatu yang mirip dengan hukum yang ditunjukkan Wang Lin dengan Heavenly Cup. Namun dibandingkan dengan itu, ini jauh lebih kuat. Setelah waktu yang lama, lengan raksasa itu berangsur-angsur hilang. Namun itu mempertahankan isyarat-isyarat sampai akhir. Pintu raksasa di belakangnya menghilang bersama dengan lengan. Cahaya ungu yang mengelilingi daerah itu kental sekali lagi. Dalam sekejap mata, semua cahaya ungu berkumpul dan perlahan menghilang, kembali ke manik penentang surga. Seolah-olah telah melepaskan semua kekuatannya, manik itu jatuh dari udara. Wang Lin ragu sejenak sebelum tangan kanannya mengulurkan tangan. Manik itu segera terbang dan mendarat di telapak tangannya. Itu benar-benar biasa, seolah-olah itu adalah batu biasa. Namun pada saat ini, tidak ada jejak dari 5 energi unsur darinya. Itu bahkan lebih teliti daripada ketika Wang Lin pertama kali menemukannya. Akal ilahi Wang Lin masuk ke dalam manik. Jiwa Limuan, Wang Ping dan Qingyi masih ada di dalam. Dibandingkan dengan sebelumnya, mereka tampak lebih hidup, terutama jiwa Limuan, yang sekarang tampak lebih stabil. Apa sebenarnya kekuatan manik? Kemana pintu besar itu mengarah? Dan lengan di luar pintu itu apa? Wang Lin merenung. Tidak sulit untuk menebak bahwa dia bukan orang pertama yang mendapatkan manik penentang surga mengingat sudah berapa lama benda itu ada. Pasti ada orang lain yang mampu menyelesaikan 5 elemen untuk manik. Namun setelah melihat gerbang, orang-orang itu pasti memilih untuk masuk. Apakah itu yang pertama atau salah satu kali berikutnya pintu itu muncul? Apakah para senior ini dihancurkan oleh lengan, atau apakah mereka benar-benar memasuki pintu? Wang Lin mengerutkan kening. Sebelum manik selesai, Wang Lin benar-benar bingung olehnya. Namun setelah 5 elemen selesai, tidak hanya tidak ada perubahan, dia bahkan lebih bingung. Mungkinkah pintu ini mengarah ke alam surgawi kuno? Tapi jika itu masalahnya, mengapa lengan itu ada di sana? Meskipun sepertinya mengisyaratkan, pada kenyataannya itu ada di sana untuk menghancurkan. Apa sebenarnya manik ini? Wang Lin mengerutkan kening dan manik. Setelah waktu yang lama, dia meletakkannya di dahinya dan itu menghilang ke dalam jiwa asalnya. Karena dia tidak bisa mengerti sekarang, Wang Lin memutuskan untuk berhenti memikirkannya untuk saat ini. Jelas bahwa kuncinya adalah pintu, tetapi dia tidak tahu apa yang ada di balik pintu. 5 elemen di manik sekarang hilang dan perlu dikumpulkan sekali lagi. Wang Lin melihat sekeliling. Setelah apa yang baru saja terjadi, planet ini benar-benar sia-sia. Tidak ada lagi nilai tinggal di sini. Sayangnya tempat yang berharga ini sekarang hilang, tetapi tempat yang membuat jiwa asalku nyaman lebih dalam di bidang asteroid. Jika ada lebih banyak guntur, maka aku bisa mengolah mantra asal guntur. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin bergerak. Dia menyerbu keluar dari tempat ini seperti sambaran petir. Sebagian besar asteroid di dekatnya sekarang hilang. Wang Lin tidak berhenti saat dia mengeluarkan kereta perang dan binatang guntur muncul. Saat binatang guntur keluar, itu meraung seolah-olah telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan menatap Wang Lin. Namun binatang guntur terkejut. Hati-hati memandang Wang Lin dan matanya mengungkapkan kebingungan. Wang Lin duduk di binatang guntur, lalu dia mengelus kepalanya dan tertawa. Jangan menatap lagi. Dengan kecerdasanmu, kamu pasti memperhatikan apa yang istimewa tentang tempat di depan. Apakah kamu masih belum penasaran? Binatang guntur mengeluarkan raungan. Di matanya, seolah-olah Wang Lin tidak ada sama sekali, dan di tempatnya adalah sambaran guntur. Namun sambaran guntur ini memberinya perasaan yang sangat ramah, perasaan yang sudah lama tidak dirasakannya. Sentuhan Wang Lin di kepalanya membuatnya merasa sangat nyaman. Tidak ada yang bisa dilakukan selain mengeluarkan raungan. Binatang guntur sangat cepat saat melakukan perjalanan melalui bidang asteroid. Semakin dalam mereka pergi, semakin padat asteroid itu. Bahkan ada beberapa asteroid yang mengeluarkan kilatan guntur. Lingkungan ini tidak menyebabkan ketidaknyamanan bagi Wang Lin maupun binatang guntur. Binatang guntur sangat senang dan terus mengaum dengan gembira. Sambil duduk di binatang guntur, Wang Lin masih berpikir tentang manik. Jauh di lubuk hatinya dia masih kecewa. Lagi pula dia telah menghabiskan hampir 1000 tahun mengumpulkan 5 elemen, dan perjalanan ke ular Mungazer hampir menghabiskan hidupnya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mendapatkan kekuatan besar yang akan sangat bermanfaat baginya. Namun saat ini perbedaan antara kenyataan dan harapannya terlalu besar. Apa sebenarnya manik ini? Wang Lin menyentuh dahinya dan merenung. Binatang guntur sangat sensitif terhadap kekuatan guntur. Itu terus melakukan perjalanan jauh ke bidang asteroid. Suara gemuruh guntur mengganggu pikiran Wang Lin dan matanya menyala. Tempat di depan adalah tempat perasaan nyaman dari jiwa asalnya berasal. Guntur di sini sangat padat. Ini adalah tempat. Mata Wang Lin menyipit. Binatang guntur melakukan perjalanan melalui bidang asteroid dan kemudian berhenti. Mata besarnya menunjukkan keterkejutan. Saat Wang Lin melihat apa yang ada di depannya, dia tersentak dan matanya mulai bersinar terang. Tidak ada planet di hadapannya, itu adalah danau guntur yang luas. Tempat ini dipenuhi dengan kilat dan guntur. Itu seperti neraka guntur yang nyata. Planet guntur di depannya benar-benar tidak signifikan dibandingkan dengan tempat ini. Di danau guntur yang tak terbatas, petir bergerak seperti naga,
dan gemuruh melepaskan aura yang kuat. Binatang guntur mengeluarkan raungan dan memandangi danau guntur dengan ragu-ragu. Kekuatan guntur di sini terlalu kuat. Meskipun itu adalah binatang guntur, masih terasa seperti tidak bisa menahan ini. Tubuh Wang Lin bergerak dan dia turun dari binatang guntur. Matanya menyipit dan menjadi berhati-hati. Dia pertama-tama membiarkan penjaga surgawi untuk berjaga di dekatnya, dan kemudian tiba di tepi danau guntur. Dia mengamati sejenak sebelum mengambil langkah. Saat langkahnya mendarat, guntur segera memasuki tubuhnya melalui kakinya dan mengisi keberadaannya. Bahkan tubuh Wang Lin terasa mati rasa. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian melangkah lagi. Dia mengambil 20 langkah berturut-turut sebelum berhenti. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh guntur dan jiwa asalnya mengeluarkan kekuatan guntur. Tempat ini adalah batasnya saat ini. Wang Lin perlahan duduk dan menutup matanya untuk berkultivasi. Binatang guntur gelisah di tepi untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengambil langkah hati-hati ke depan. Segera merasakan guntur dan kemudian berbaring. Itu mulai menyerap dan memurnikan guntur menggunakan metode yang hanya diketahui oleh binatang guntur. Tidak ada suara lain selain suara guntur. Pria dan binatang itu baru mulai berkultivasi. Wang Lin secara bertahap beradaptasi dengan tempat ini, dan jantungnya kaget. Guntur di sini melebihi tubuhnya. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya terbuat dari guntur, akan sangat sulit baginya untuk tetap berada di tepi. Ini memang tempat terbaik untuk melatih mantra asal guntur. Mata Wang Lin dipenuhi dengan guntur saat ia melatih mantra asal guntur. Pada saat ini di ruang yang jauh di luar bidang asteroid, gerombolan petir bersiul. Ini adalah binatang guntur, dan meskipun tidak memiliki tanduk, ada tonjolan yang terbentuk di kepalanya. Binatang guntur mengenakan baju besi hitam, membuatnya terlihat sangat ganas. Seorang pria parubaya sedang duduk di belakang binatang guntur. Rambutnya mengalir di belakangnya dan dia tanpa ekspresi saat dia menuju ke bidang asteroid. Guntur alam surgawi akan segera terbuka. Aku harus menyerap lebih banyak energi asal dari danau guntur. Pria berambut hitam itu mengusap kepala binatang guntur, dan matanya mengungkapkan cahaya aneh saat bergumam. Aku tidak tahu harta apa yang akan muncul di alam surgawi guntur. Aku takut para utusan kuil surgawi guntur akan bertempur dengan sengit satu sama lain. Dia mengungkapkan ekspresi suram petir guntur di bawahnya berubah menjadi sinar petir dan terbang ke kejauhan. Rumor mengatakan bahwa manik penentang surga yang misterius pertama kali muncul di kedalaman bidang asteroid di wilayah selatan. Karena kemunculan manik, itu menyebabkan guntur di sini berubah dan menciptakan danau guntur ini. Ini sekarang tempat terbaik untuk mengolah mantra guntur. Mata pria itu menyala dan dia bergerak lebih cepat. Wang Lin ada di dalam danau guntur saat dia menggumamkan kata-kata ke mantra asal guntur berulang-ulang. Setelah memahaminya, tangan Wang Lin membentuk segel dan kemudian meletakkan tangannya di lutut. Dia kemudian mengambil napas dalam dan menutup matanya. Mantra asal guntur menggunakan metode misterius untuk mengekstrak energi asal dari guntur surgawi dan menjadikannya milik sendiri. Mantra semacam ini sangat langka, hanya kultivator langkah kedua yang akan memiliki sesuatu seperti ini. Itu sering dianggap sebagai harta yang tidak akan dibagikan begitu saja. Metode ini difokuskan pada guntur memasuki tubuh. Jika tingkat kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, itu tidak berbeda dengan melukai tubuh sendiri. Jika seseorang lalai, jiwa asal mereka akan rusak dan dalam kasus yang serius, mereka akan segera dihancurkan. Namun metode ini sangat cocok untuk Wang Lin. Jiwa asalnya adalah guntur dan tubuh barunya terbuat dari guntur. Di mata binatang guntur, seluruh makhluk Wang Lin hanya guntur. Tak lama setelah itu, Wang Lin membentuk segel. Dengan goyangan, sejumlah besar riak muncul di udara. Riak ini terbentuk oleh guntur dan perlahan-lahan menyebar. Goyang ini pada kenyataannya berisi 9 segel berbeda yang diproduksi dengan kecepatan sangat tinggi. Segel ini menciptakan kemampuan untuk menarik guntur. Di bawah gemuruh danau guntur, seuntai guntur tertarik. Tampaknya akhirnya telah menemukan titik pembebasan dan segera bergegas, berusaha melahap segala yang ada di jalurnya. Namun pada saat menyentuh Wang Lin, itu menghilang dan mengarah ke tubuh Wang Lin. Guntur di sini sangat kuat, jauh melebihi guntur biasa. Saat memasuki tubuh Wang Lin, itu melonjak melalui tubuhnya. Tangan Wang Lin dengan cepat melakukan mantra asal guntur. Sebuah pusaran besar dengan cepat muncul di tubuhnya dan terus berputar. Dengan setiap putaran, ia memeras beberapa energi asal dari guntur. Proses ini berlangsung lama. Pendahuluan mengatakan bahwa pertama kali menggunakan mantra ini akan sangat sulit. Di satu sisi, tubuh harus menahan guntur dan di sisi lain, itu akan menyerap energi asal. Perlu waktu untuk beradaptasi dengan semua ini. Namun Wang Lin tidak perlu khawatir tentang semua ini. Daging dan jiwa asalnya sudah dibuat dari guntur. Paling-paling petir akan membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi ia tidak akan terluka. Pada saat ini dia memusatkan seluruh perhatiannya pada memeras energi asal dan secara alami mengabaikan ketidaknyamanan yang datang dari tubuhnya. Setelah waktu yang lama, untaian guntur secara bertahap runtuh di bawah pengaruh mantra asal guntur, meninggalkan sejumlah jejak energi asal tidak murni. Hanya ada sedikit energi asal, begitu banyak sehingga tidak mungkin untuk mendeteksi jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati. Namun Wang Lin menghargainya seperti harta karun dan bersemangat dari lubuk hatinya. Untuk kultivator langkah pertama, energi asal adalah sebuah kemewahan. Hanya ketika seseorang mencapai ascenden mereka dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan beberapa, dan tidak mungkin untuk mendapatkan atau memulihkan lebih banyak. Membentuk energi asal dari dunia membutuhkan mantra dari kultivator langkah kedua. Jika bukan karena serangkaian kebetulan, Wang Lin tidak akan bisa melakukan ini.
Dia menekan ekstasi dan kegembiraan di dalam hatinya, dan dengan hati-hati mengedarkan energi asal yang tidak murni ke arah jiwa asalnya. Sesampai di sana, itu akan memiliki pengotor disempurnakan dari itu. Meskipun energi asal yang tersisa akan semakin sedikit, itu akan menjadi sesuatu yang dapat digunakan olehnya. Ini adalah momen yang sangat kritis, jadi Wang Lin tidak berani ceroboh. Dia perlahan-lahan mengendalikan energi asalnya yang tidak murni ke dalam jiwa asalnya. Namun tepat pada saat ini perubahan tiba-tiba terjadi. Perubahan ini membuat Wang Lin tidak siap, jadi dia tidak punya waktu untuk mengendalikannya. Saat jejak energi asal yang tidak murni menyentuh jiwa asalnya, itu menjadi seperti kuda liar yang melarikan diri dan bergerak dengan keras. Ia mengebor jiwa asalnya, tetapi alih-alih menyatu dengan jiwa asal, ia mengarah ke lokasi Manik. Jejak energi asal tidak murni ini menyatu dengan Manik dalam sekejap. Raungan gemuruh yang orang luar tidak bisa mendengar tetapi Wang Lin bisa mendengar dengan jelas menggema di dalam tubuhnya. Seolah-olah dia ditabrak gunung besar tanpa ampun. Wajah Wang Lin langsung menjadi pucat, jiwa asalnya bergetar, dan bahkan tubuhnya tanpa henti bergetar. Manik di dalam tubuhnya tidak mendengarkan perintah Wang Lin. Perlahan-lahan melayang keluar alisnya. Wang Lin menatap pemandangan di depannya dan pikirannya bergetar. Manik penentang surga muncul sekali lagi. Kali ini, segera setelah keluar dari tubuh Wang Lin, seluruh danau guntur menjadi ganas dan untayan naga guntur segera dibebankan. Ini menyebabkan sejumlah besar fluktuasi yang pada gilirannya menyebabkan asteroid akan terpengaruh dan mengeluarkan guntur yang kuat. Ini menyebabkan penjaga surgawi mundur sampai jauh. Bahkan binatang guntur terbangun oleh perubahan guntur. Tanpa sadar mundur dan tidak berani mendekat. Wang Lin memandang Manik di langit. Kebingungan di matanya menjadi lebih kuat. Naga guntur yang tak terhitung jumlahnya bersiul keluar dari segala arah. Naga-naga itu menyerbu satu persatu ke Manik. Adegan ini sangat mengejutkan Wang Lin. Manik penentang surga perlahan berputar, dan dengan setiap belokan ia akan menyerap sejumlah besar guntur. Cahaya ungu perlahan terbentuk di sekitar Manik. Wang Lin terlalu akrab dengan adegan ini. Belum lama ini, hal yang sama persis terjadi. Cahaya ungu menjadi menyilaukan dan tiba-tiba menyebar. Pembatasan misterius muncul sekali lagi. Pada saat yang sama pintu besar muncul di depan mata Wang Lin. Semua ini terlalu aneh, dan itu sangat mengejutkan Wang Lin. Dia tidak tahu bahwa Manik pertama kali muncul di sini. Semua perubahan misterius yang terjadi di sini disebabkan oleh Manik. Wang Lin secara tidak sengaja berjalan ke sini dan Manik kembali ke tempat asalnya. Dapat dikatakan bahwa karma terlibat dalam karmanya. Namun ini tidak sepenuhnya tidak disengaja. Bahkan saat Wang Lin terluka dan dia mencari tempat ini, itu bukan hanya karena karakteristik naga guntur. Alasan yang bahkan lebih tersembunyi adalah Manik penentang surga. Manik ini adalah satu-satunya hal yang telah menyatu dengan jiwa asal Wang Lin dan tidak lagi ada secara fisik, sehingga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jiwa asal Wang Lin. Bahkan perasaan nyaman itu berasal dari Manik. Kalau saja itu masalahnya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Manik yang tidak lengkap belum mengenali pemilik, jadi bahkan jika Wang Lin membawanya ke sini, itu tidak akan memiliki perubahan. Namun saat 5 elemen selesai, Manik berubah. Saat pintu besar muncul, itu berarti bahwa Wang Lin telah mengaktifkan Manik penentang surga untuk pertama kalinya. Aktivasi ini berarti bahwa Manik telah mengenali pemilik. Setelah itu Wang Lin menyerap Manik dan datang ke sini. Saat itu menyentuh guntur di sini, perubahan terjadi. Jika salah satu dari faktor-faktor ini hilang, Manik tidak akan berubah seperti ini. Sejak dahulu saat Manik muncul, Wang Lin adalah satu-satunya yang mencapai langkah ini. Pintu raksasa muncul sekali lagi. Cahaya ungu menyebabkan dunia dan bahkan danau guntur berubah menjadi ungu. Guntur menjadi guntur ungu. Munculnya pintu menyebabkan rasa kagum muncul di tubuhnya sekali lagi. Meskipun dia sudah menolaknya sekali, tubuhnya masih sedikit gemetar, tetapi matanya tetap tegar. Saat cahaya ungu bersinar di mana-mana, lengan raksasa di luar pintu muncul sekali lagi. Namun itu membuat jantung Wang Lin berdetak kali ini. Saat lengan itu muncul, sejumlah besar kilat ungu segera menuju ke arahnya. Untayan yang tak terhitung jumlahnya melingkari lengan seolah-olah mereka telah menaklukkannya. Mata Wang Lin menyala dan menatap lengan. Setelah merenung sejenak, dia mengepalkan giginya, melompat ke udara dan menyerbu menuju pintu raksasa. Jika lengan ini tidak dikunci oleh guntur, Wang Lin tidak akan memilih untuk memasukinya. Namun dia merasa bahwa jika dia melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini, dia tidak akan pernah bisa melihat rahasia di balik pintu. Meskipun kecepatannya buruk, dia meninggalkan jalan keluar. Jika lengan itu terlepas dari guntur, ia akan segera berbalik dan melarikan diri. Dia semakin dekat. Lengan itu mulai bergerak, tetapi guntur di sekitarnya seperti rantai logam yang menahannya. Ini menyebabkan Armo melambat. Mata Wang Lin menyala saat kecepatannya meningkat dan dia menerjang pintu seperti sambaran guntur. Saat dia mendekat, pintu terbuka oleh celah kecil. Pada saat celah terbuka, dunia berhenti. Tubuh Wang Lin juga berhenti di luar celah. Matanya terbuka lebar, dan pada saat ini, seolah-olah benaknya tersedot ke pintu. Semua yang dilihat Wang Lin menyebabkannya gemetar hebat. Seolah-olah jiwa asalnya telah meninggalkan tubuhnya, karena dia tidak bisa lagi merasakan tubuhnya. Seluruh keberadaannya tampaknya ada dalam kekacauan tanpa akhir. Di tempat ini adalah ruang Manik menentang surga.
Mata Wang Lin menyipit saat dia segera mengenali tempat ini. Dia terlalu akrab dengan tempat ini. Itu penuh dengan kekacauan dan kadang-kadang akan ada bola bercahaya. Bola cahaya segera mulai berubah seolah tatapannya adalah katalis. Bola cahaya yang dia lihat tiba-tiba membesar. Itu membesar terlalu cepat, dalam sekejap mata itu sudah besar. Wang Lin tertegun karena bola cahaya sekarang sebesar planet. Aura yang kuat keluar dari bola cahaya. Aura ini dipenuhi dengan vitalitas. Vitalitas ini sangat murni, seolah-olah itu adalah Nascent Soul. Tak lama kemudian awan debu muncul dan diserap oleh cahaya. Segera, itu mulai mengembun dan membentuk daratan. Beberapa debu membentuk sungai dan laut. Wang Lin tersentak. Ini adalah sebuah planet. Energi spiritual yang berasal darinya sangat kaya. Selain tidak memiliki makhluk hidup di dalamnya, itu tidak berbeda dengan planet budidaya lainnya di luar. Sementara dia terkejut, planet ini segera mulai menyusut. Dalam sekejap mata, itu sekali lagi bola cahaya menjadi lebih kecil sampai itu hanya berkedip-kedip. Pikiran Wang Lin secara bertahap kehilangan kesadaran saat bola cahaya berubah. Dia benar-benar tenggelam dalam ruang asing yang akrab ini. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin sepertinya telah melupakan segalanya. Dia berada dalam kondisi aneh saat dia melayang di ruang tanpa akhir ini. Dia akan selalu melihat pemandangan aneh dengan bola cahaya di depan matanya. Saat ia terus menatap, Wang Lin perlahan bisa merasakan kekuatan misterius terbangun. Kekuatan ini ada di mana-mana, dan dia secara tidak sadar ingin mencari sumbernya. Dia tidak menyadari betapa miripnya pemandangan ini dengan pada saat dia memahami Dao, dan mencari untuk menemukan asal-usul domain kehidupan dan kematian. Saat dia tanpa sadar mencari sumber kekuatan ini, waktu berlalu, tetapi dia tidak peduli. Ribuan tahun berlalu, tetapi dia tidak berhenti. Wang Lin mencari Dao, mengikuti langkah-langkah Dao dan mencari akhir Dao. Seolah-olah segala sesuatu di dunia telah menjadi jarak yang telah berlalu. Seolah-olah semuanya telah hancur dan menjadi tidak ada apa-apanya. Itu tidak bisa lagi menyebabkan gelombang di hatinya. Mereka yang mencari Dao mengerti di pagi hari dan mati menjelang senja. Mereka yang mencari Dao mengerti selama kematian. Menyedihkan. Tidak ada akhir dari pencarian. Wang Lin telah melihat bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sebuah planet dan kemudian kembali menjadi apa-apa. Setiap kali ini terjadi, dia ingin mengambil jejak Dao itu. Namun ia gagal menyentuhnya, tetapi lambat laun ia merasa semakin dekat dan semakin dekat dengan jejak Dao. Dao itu hanya ada di sana sebentar sebelum menghilang sekali lagi. Wang Lin tampaknya telah menemukan petunjuk selama pencariannya yang membingungkan. Kekuatan misterius yang ia cari tampaknya adalah sesuatu yang berada di luar keberadaan hukum. Kesadaran ini sangat ringan, tetapi meninggalkan kesan mendalam. Itu sudah ada di sana sejak awal. Dao itu sepertinya berada di tempat pandangannya, tetapi pada saat dia mengalihkan pandangannya, Dao itu sepertinya akan menghilang. Ini adalah perasaan yang sangat samar, tetapi perlahan-lahan mengalir ke tubuh Wang Lin. Dia berangsur-angsur merasa seperti mengejar jejak kaki Dao, dan hendak menangkap sumber kekuatan misterius. Selama proses ini, di mana tidak ada konsep waktu, Wang Lin melihat sebuah planet. Planet ini tidak dibentuk oleh bola-bola cahaya dan ada secara alami. Vitalitas dari planet ini sangat lemah, tetapi dipenuhi dengan kehangatan dan kelembutan. Di samping planet ini ada dua planet yang lebih kecil. Mereka sangat dekat dan masing-masing memberikan rasa keterikatan. Pada saat Wang Lin mendekat, salah satu planet yang lebih kecil mengeluarkan riak. Tampaknya dipenuhi dengan sukacita, mengeluarkan emosi yang kuat. Pada saat Wang Lin melihat ketiga planet itu, pikirannya bergetar ketika dia menemukan sesuatu. Dia secara tidak sadar ingin mengangkat tangannya, tetapi dia tidak menyadari bahwa dalam kondisinya saat ini, dia bahkan tidak memiliki tubuh. Namun tangannya masih muncul. Seolah yang perlu dia lakukan hanyalah berpikir dan itu akan terwujud. Tangannya bergerak dengan lembut dan riak muncul di kekosongan. Di bawah riak ini, ketiga planet segera berubah menjadi tiga sinar cahaya dan memasuki tangan Wang Lin. Wang Lin berhenti mencari Dao. Dalam kondisi trancenya, rasanya seolah-olah dia adalah Dao sekarang. Saat dia berhenti, pikirannya perlahan-lahan menjadi tenang. Lalu seluruh tubuhnya tanpa sadar berubah menjadi bola cahaya. Seiring waktu berlalu, bola cahaya yang telah dia ubah menjadi berangsur-angsur mengembang. Dia menyerap debu di sekitarnya dan akhirnya sebuah planet muncul. Gunung-gunung di planet ini spektakuler dan sungai-sungainya indah. Bumi dipenuhi dengan energi, dan bahkan lautan biru seperti langit, seolah-olah dapat mengakomodasi dunia. Di bagian utara planet ini hanya ada satu keluarga, satu pria dan satu wanita yang menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Seolah-olah mereka dapat memiliki semua yang mereka inginkan, termasuk manusia yang tak terhitung jumlahnya di desa-desa sekitarnya. Pada hari ini sinar cahaya melewati bagian selatan planet ini. Di dalam sinar cahaya ada seorang wanita yang mengenakan pakaian putih. Wanita itu cantik dan selembut air. Rambut hitamnya mengalir di udara. Saat dia terbang, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Dia menatap bumi saat dia menggigit bibir bawahnya dan bergumam, mengapa dunia ini memberiku perasaan yang begitu akrab. Dia merenung cukup lama sebelum menggelengkan kepalanya. Sosoknya bergerak seperti sinar cahaya dan menghilang di cakrawala. Aku ingin menemukan jawabannya. Angin membawa suara wanita itu.
Waktu perlahan berlalu. Tak terhitung tahun berlalu dan semuanya berangsur-angsur berubah. Satu-satunya hal yang tidak pernah berubah adalah 3 orang. 2 dari mereka masih menjalani kehidupan yang tenang dan yang terakhir masih mencari jawaban. Baru pada akhirnya Dao akhirnya tiba. Bumi menghilang dan planet ini tidak ada lagi. 3 orang itu berubah menjadi 3 bola cahaya dan kemudian ditangkap di dalam telapak tangan besar yang kemudian melayang jauh. Saat telapak tangan menghilang, kesadaran Wang Lin muncul. Jadi ini adalah Dao. Suara Wang Lin bergema di kekosongan. Semua yang ia cari berakhir dengan dirinya sendiri. Dia sendiri adalah Dao. Langit dan bumi terdiri dari Dao yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah Dao. Di hadapannya ada banyak bola cahaya yang berubah dari kehidupan ke kematian dan dari kematian ke kehidupan. Ini adalah Dao hidup dan matinya. Dalam siklus karma, jika ada efek karma, maka ada sebab karma, seperti pencarian limuan untuk jawaban dan kehidupan biasa Wang Ping. Ini adalah karma Dao-nya. Untuk sesaat, Wang Lin merasa seperti dia mengerti sesuatu, tetapi pada saat yang sama dia tidak mengerti apa-apa. Kebingungan semacam ini seperti gelombang yang bergoyang di benaknya. Gelombang ini menjadi lebih kuat sampai menyebabkan pikirannya bergetar. Dia terbangun. Saat dia mendapatkan kembali kejelasan, dia merasa seperti jiwa asalnya akan didorong keluar dengan kuat. Saat dia membuka matanya, dia masih di luar pintu. Tidak ada yang berubah di sekitarnya. Petir masih bergemuruh dan cahaya ungu masih menutupi daerah itu. Seolah-olah semua yang terjadi tidak terjadi sama sekali. Wang Lin masih di depan gerbang, dan semua yang terjadi hanyalah mimpinya. Begitu tidak nyata dan belum begitu nyata. Pintu yang hanya membuka celah perlahan menutup di depan matanya dan menghilang. Lengan besar yang terbungkus oleh cahaya ungu juga menghilang. Cahaya ungu berkontraksi dan berubah kembali menjadi manik penentang surga. Ada perubahan misterius di manik. Sebelumnya, ada 5 elemen yang terukir di atasnya. Sekarang mereka digantikan oleh Yin dan Yang. Yin diwakili oleh bulan dan Yang diwakili oleh matahari. Masing-masing menutupi setengah manik dan berbeda satu sama lain. Itu melayang ke arah dahi Wang Lin dan masuk di antara alisnya. Wang Lin masih berdiri tanpa bergerak di udara dan matanya perlahan tertutup. Adegan sebelumnya masih bergema di benaknya. Dia samar-samar menyadari sesuatu. Dia sepertinya sekali lagi lupa tentang perjalanan waktu dan hanya tenggelam dalam pemahaman di dalam hatinya yang terus bergema di benaknya. Dia mengukir mimpi yang tidak nyata itu sedikit demi sedikit ke dalam hatinya. Wang Lin tahu bahwa semua yang ada di dalam mimpi itu sangat berharga. Ini adalah kesempatan surgawi. Dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang mimpi itu, dan dia tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas. Dia sebenarnya takut memberitahu siapapun. Dia merasa bahwa Alser dan perusahaan akan bersedia menyerahkan segalanya untuk kesempatan ini. Bahkan jika itu berarti melepaskan planet Tianyun, menyerahkan semua harta sihir dan mantra mereka. Alser dan teman-temannya tidak akan ragu sama sekali untuk mengambil kesempatan untuk mencari Dao seperti ini. Karena pencarian Dao ini akan membuka langkah ketiga yang misterius yang harus dipertahankan dan didambakan oleh puluhan ribu kultivator. Mereka yang mencari Dao mengerti di pagi hari dan mati menjelang senja. Mereka yang mencari Dao mengerti selama kematian. Wang Lin masih tidak tahu nilai manik, tetapi hanya ujung gunung es yang telah dilihatnya sangat mengejutkannya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan dia lupakan. Pencarian Dao ini tidak menyebabkan tingkat kultivasinya meningkat, tetapi itu memperbaiki Dao-nya. Sebelumnya, saat Wang Lin berdiri di bawah pintu, ia merasakan perasaan kagum yang mendalam dari jiwanya. Ini karena perbedaan level. Meskipun Wang Lin tidak pada tingkat keberadaan yang sama dengan pintu dan dia masih seekor semut, dia adalah semut yang telah melihat langkah ketiga. Sementara tenggelam dalam pikirannya, danau guntur di bawah Wang Lin tampaknya dipengaruhi oleh sesuatu. Sejumlah besar guntur mulai menyebar ke segala arah. Pada saat ini sinar guntur terbang melintasi bidang asteroid. Di dalam sinar guntur ada binatang guntur dalam baju besi hitam. Di bagian belakang binatang guntur ada pria berambut hitam, matanya dipenuhi dengan kehati-hatian saat dia menerjang ke kedalaman bidang asteroid. Saat dia tiba di dekat asteroid, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Fluktuasi guntur di sini terlalu keras, sangat berbeda dari terakhir kali dia ke sini. Guntur ini bahkan berisi aura yang sangat kuat. Ini mengejutkan pria berambut hitam dan membuatnya sangat berhati-hati. Dia perlahan-lahan berjalan melalui bidang asteroid. Dia sangat akrab dengan tempat ini karena dia telah berada di sini berkali-kali untuk mengolah mantra asal guntur, tetapi dia tidak pernah begitu waspada. Dia bergerak cepat, dan setelah waktu yang tidak diketahui, dia perlahan lebih dekat ke pusat. Semakin dekat dia, semakin kuat perasaan terkejut itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Ekspresi pria berambut hitam itu suram. Level kultivasinya berada pada tahap korporeal yang, dan dia hanya perlu sedikit lebih banyak untuk mencapai penyelesaian dan kemudian dia bisa memasuki tahap nirvana Scryer. Dengan tingkat kultivasinya, tidak ada banyak hal yang bisa membuatnya merasa seperti ini. Namun pada saat ini, perasaan ini menjadi lebih kuat. Setelah ragu sejenak, dia mengepalkan giginya dan binatang guntur menerobos lapisan terakhir asteroid. Dia segera melihat danau guntur yang akrab di depannya. Dia segera melihat Wang Lin di atas danau guntur. Wang Lin saat ini terlalu aneh di mata pria berambut hitam itu. Wang Lin melayang di udara, sejumlah besar guntur bergerak di sekujur tubuhnya, dan rambutnya bergerak tanpa angin. Ukuran danau guntur menyebabkan pria berambut hitam terkesiap. Danau guntur di depannya membuatnya merasa seperti telah datang ke tempat yang salah. Itu sebenarnya setengah ukuran saat terakhir kali dia datang ke sini.
Tampak tak berujung sebelumnya, tapi sekarang rasanya hampir bisa melihat sisi lain. Penampilan orang ini seperti batu yang dilemparkan ke dalam air yang tenang, menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin perlahan membuka matanya. Ini adalah sepasang mata yang tak terlukiskan. Itu seperti mengandung dunia dan semua hukum dunia. Sepasang mata ini bisa melihat menembus langit dan bumi. Perasaan itu mengejutkan, seperti lengan besar yang muncul di depan pintu. Perasaan semacam ini akan mengejutkan siapapun yang melihatnya, dan itu membuat mereka merasa kagum seolah-olah mereka hanya semut. Sepasang mata ini berisi beberapa sisa mimpi Wang Lin yang tidak nyata. Pada saat ini seolah-olah dia adalah surga dan bumi, dia adalah dao surgawi. Ini adalah aura langkah ketiga. Mata Wang Lin tidak fokus dan dipenuhi dengan kebingungan saat dia dengan santai menatap pria berambut hitam. Tatapan ini menyebabkan pria berambut hitam itu merasa seperti petir yang tak terhitung jumlahnya baru saja meledak di dalam dirinya. Seluruh tubuhnya tampaknya sudah terpasang pada saat ini, dan mata Wang Lin adalah satu-satunya hal yang ada di dunianya. Saat ini hanya tatapan ini yang ada dalam hidupnya. Guntur bergemuruh di telinganya, tapi rasanya seperti sangat jauh. Dia bisa dengan jelas mendengarnya tetapi tidak merasakannya. Dia tidak bisa memahami tatapan seperti apa itu, tetapi tatapan ini mengandung kekuatan misterius yang jauh melampaui pemahamannya. Kekuatan ini langsung merobek matanya dan mengguncang seluruh keberadaannya. Detak jantungnya mencapai batas seolah-olah akan meledak. Semua darah di tubuhnya beredar cepat bersama dengan energi asalnya. Dia sangat ketakutan, seolah-olah dia akan runtuh di bawah tatapan ini jika dia tidak memutar energi asalnya. Kekuatan apa ini? Pria berambut hitam itu tidak bisa menggerakkan tubuhnya satu inci pun. Energi asal dalam energinya berputar cepat. Bahkan jika energi asalnya hilang atau terbuang sia-sia, dia tidak bisa repot dengan itu lagi. Mulutnya kering dan tubuhnya sudah lama basah oleh keringat. Namun dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari tatapan ini. Dengan kultivasinya, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan sesuatu yang begitu menakutkan. Dia tidak setakut ini bahkan saat dia bertemu dengan penguasa kuil surgawi Guntur. Wang Lin dengan tenang menatap pria berambut hitam itu. Ada jejak mencari dao di matanya. Dia hanya melihat seseorang, tetapi saat ini tidak masalah apakah mereka adalah kultivator atau manusia. Dengan jejak pemahaman di mata Wang Lin, orang lain tampak seperti semut baginya. Sementara dalam mimpi mencari dao, tatapannya adalah dao yang menyebabkan bola cahaya dengan cepat melewati seluruh siklus kehidupan. Dia membawa tatapan yang dia miliki selama mimpi itu saat dia melihat pria berambut hitam itu. Orang ini seperti bola cahaya dalam mimpi. Namun bukannya berkembang dengan cepat, orang ini dengan cepat menghilang. Orang tersebut membuang lapisan demi lapisan dan tidak berhenti. Teror di mata pria berambut hitam itu telah mencapai batas. Dia belum pernah mengalami krisis hidup dan mati seperti itu. Dari saat tatapan mendarat padanya, dia bisa merasakan jiwa asalnya terbakar. Energi asal dalam tubuhnya tampaknya telah kehilangan kendali dan membentuk nyala api yang tak terlihat. Tatapan orang lain mengandung kekuatan yang menakutkan yang tidak bisa dia tolak. Seolah-olah langit menyuruhnya mati. Seolah-olah dia adalah semut dan perasaan kagum telah memenuhi seluruh tubuhnya. Bukan hanya dia, binatang guntur di bawahnya merasakan ini bahkan lebih kuat. Itu mengeluarkan tangisan menyedihkan dan tubuhnya mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kekaburan di mata Wang Lin menghilang, lalu dia mengambil napas dalam dan menutup matanya. Tubuh lelaki berambut hitam itu hampir roboh saat dia terbangun dari kekuatan yang menakutkan. Dia basah kuyup dan lebih dari setengah energi asal dalam tubuhnya hilang. Jiwa asalnya telah menyusut satu ukuran dan dia sangat lemah. Saat dia menatap Wang Lin, teror memenuhi pikirannya. Terlalu menakutkan. Pandangan macam apa itu? Di tingkat kultivasi apa dia? Pria berambut hitam itu tersentak, tubuhnya bergetar, dan wajahnya berubah pucat. Dia menyesal datang ke sini. Jika dia tidak datang ke sini, dia tidak akan mengalami tatapan menakutkan tadi. Dia tidak meragukan bahwa jika orang misterius itu menatapnya untuk beberapa saat lagi, dia akan pingsan. Setelah itu dia akan hancur dan semua jejaknya akan dihancurkan. Dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri dengan jiwa asalnya. Binatang guntur di bawahnya bahkan lebih buruk dan itu menatap Wang Lin dengan teror di matanya. Kebanggaan binatang guntur membuat mereka lebih memilih mati daripada menyerah. Namun tatapan itu tidak sesederhana kematian, itu adalah penindasan dari tingkat yang lebih tinggi.